Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah hidup kita, iman kita akan dibangun. Iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jugalah yang akan menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan menjadi penolong dan sekaligus yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang menuntun kita dan kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan, serta kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur. Kami mengucap syukur sebab begitu besar kasih setia-Mu, atas begitu besar rahmat, anugerah dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa menuntun, menyertai dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami semua. Buat kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan buat kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 9 ayat 23. Saya bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus katakan kepada semua orang, setiap orang, siapapun yang mau menjadi pengikutnya dia, yang mau mengikut dia, mengikut Yesus, ada syaratnya. Yaitu apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Tuhan. Apa maksudnya menyangkal diri? Rasul Paulus mengatakan bahwa dia berkata, hidup yang kuhidupi ini bukan tentang aku lagi. Ada lagunya ya, lihat sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku ya. Jadi artinya apa? Orang tidak egois lagi, tidak hanya fokusnya pada dirinya sendiri. Bukan tentang dirinya aja. Yang dia pikirkan pokoknya aku. Bukan. Kalau orang yang menyangkal diri, artinya dia nggak lagi memusingkan dirinya, tetapi dia menghidupi justru apa yang Tuhan mau untuk dirinya. Jadi orang yang menyangkal diri artinya dia tidak menonjolkan diri, tidak mengejar sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi sebaliknya orang yang menyangkal dirinya, dia memakai tanda kutip istilahnya identitas dirinya bukan dirinya lagi tapi Kristus yang nampak dalam dirinya. Ya, itu menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Ini bicara penderitaan. Terus terang saja, ya kadang orang mengajarkan ikut Kristus itu diberkati, ikut Tuhan Yesus itu senang, sukacita, ya pokoknya yang indah-indah. Jemaat dikasih Tuhan, tidak salah, memang Tuhan datang untuk memberi berkat, untuk memberkati kita semua. Tetapi jangan lupa juga bahwa untuk menjadi seorang pengikut Kristus, dia harus memikul salibnya, penderitaan yang harus dia pikul. Ingat, salibnya ini bukan salibnya besar ya, hanya kecil, justru salib kita. Artinya ini bicara tentang penderitaan. Salib tetap tentang penderitaan. Karena nama Tuhan, karena ngikut Tuhan kok aku jadi menderita ya. Kok ada masalah ya, kok aku dibenci ya. Kok aku diasingkan ya. Aku kok gak disukai orang ya. Nah, yang demikian itu bagian dari pikul salib. Tetapi memang tidak semua penderitaan itu pikul salib. Ada orang menderita karena salahnya sendiri. Jangan mengatakan karena kau berbuat salah, kau ditangkap, misalnya nih ya, sampai dapat hukuman segala macam. Dengan mengatakan, Tuhan kenapa aku harus seperti ini? Oh, inikah pikul salib? Belum tentu. Ya, kalau itu karena kesalahan kita, itu bukan pikul salib. Tapi kalau kita nggak melakukan dosa, kesalahan, tetapi kita justru menerima hal yang tidak kita lakukan, seperti yang dialami Yesus, ya, itulah pikul salib.
Menjadi orang Kristen ya menderita juga, ada penderitaan yang harus ditanggungnya. Ya, tidak disukai, dibenci termasuk ya. Tapi sekali lagi tetap percaya bahwa Tuhan menyertai apapun kondisi kita. Nah, dan hanya itu ya, yang ketiga adalah mengikut aku. Jadi menjadi pengikut Kristus ya tetap harus mengikuti Tuhan. Artinya kalau zaman sekarang ngikut Tuhan gimana? Coba dengarkan apa yang Tuhan mau. Mengikuti setiap pesan perkataan Tuhan. Mengikuti akan tuntunan Tuhan. Jadi hidupnya itu adalah dengan selalu mendengarkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Inilah yang harus dikerjakan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan? Yang pertama menyangkal dirinya. Tidak egois memikir dirinya sendiri lagi. Kemudian memikul salibnya, siap menderita karena nama Tuhan. Tidak akan meninggalkan Tuhan sekalipun mungkin dibully, mungkin ya. Mengalami hal-hal yang tidak enak ya. Mendapat perlakuan yang tidak adil bahkan kadang ya. Tetapi karena iman kita tentunya, bukan karena kesalahan kita. Bukan karena kejahatan kita tentunya ya. Lalu apa? Mengikut aku, mengikut Tuhan. Artinya selalu mengikuti tuntunan Tuhan. Kemana dan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita adalah pengikut-pengikut Kristus, semestinya kita harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Nah ingat, bukan hanya sekali-kali, setiap hari, artinya setiap saat. Ya kadang-kadang kita mendapatkan posisi situasi yang tidak enak. Bahkan kita mungkin ya ditolak lah atau tidak mau orang berdekat dengan kita karena keyakinan kita. Cuma dikasih Tuhan, jangan takut. Ada Tuhan yang begitu mengasihi. Dia yang akan meneguhkan, menguatkan kita. Ya, yang penting tetap setia dengan Tuhan. Dan jangan lupa ikut Tuhan, mengikut kemana Tuhan. Ya, bukan lagi istilahnya semau kita. Dulu sebelum kenal Tuhan kita bisa kemana aja sesuka hati kita. Begitu kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kita harus mendengarkan Dia. Yuk, mari saya mengajak kita semua. Percayalah, sekalipun ini tidak enak, yang menyangkal diri, memikul salib, ya, ikut Tuhan tuh kok rasanya berat ya. Percayalah ada kasih karunia Tuhan, ada penyertaan Tuhan, kita akan dimampukan, kita dikuatkan. Tetapi di balik semua yang tidak nyaman ini sesungguhnya ada blessing yang luar biasa. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Tetap Tuhan menyertai. Tuhan tetap menolong kita. Juga memberkati. Dan akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Ya, untuk menjadi pengikut-Mu. Untuk mengikut Engkau kami harus menyangkal diri. Memikul salib setiap hari dan mengikuti Engkau. Ajar kami Roh Kudus supaya kami bisa mengerjakan ini dalam hidup kami. Sehingga bukan gagah kuat kami ketika menghadapi segala hal yang tidak nyaman. Segala hal yang tidak mudah, yang sulit. Kami mau percaya sesungguhnya Engkau Tuhan setia. Kami mau percaya ketika kami sedang mungkin pikul salib sekalipun Engkau akan tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, berdoa, menyerahkan hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat-Mu hari ini Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.